Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Putri Amalia Oktaviani dari mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan hasil rencana proposal penelitian saya dalam mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Jadi, judul yang saya angkat adalah Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas Khusus Olahraga dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Oke, kita masuk ke outline. Jadi di sini ada 3 bab. Ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Oke, kita akan masuk ke bab pertama. Pendahuluan pada latar belakang masalah. Sebelumnya, mari kita mengenal tentang kemampuan penalaran. Jadi, kemampuan penalaran itu merupakan salah satu standar kemampuan yang telah ditetapkan dalam NCTM. Nah, NCTM ini menganggap bahwa kemampuan penalaran itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam keberhasilan pembelajaran matematika. Jadi, dia merupakan salah satu kemampuan yang wajib dimiliki oleh peserta didik agar mereka itu berhasil dalam belajar matematikanya. Nah, kemampuan penalaran ini bisa kita lakukan dengan 3 tahap. Pertama, ada mengamati, kemudian ada menganalisis, dan yang ketiga, kita dapat menyimpulkan. Kemudian, yang kedua di sini dibahas adalah kelas olahraga. Apa itu kelas olahraga? Kelas olahraga pada umumnya sama seperti kelas pada sekolah-sekolah umum biasa. Tapi yang membedakan kelas olahraga ini diisi oleh peserta didik yang unggul dalam bidang olahraga. Nah, mereka itu bisa berada pada 2 tempat. Ada kelas yang terdapat di sekolah umum dan ada kelas yang memang dibuatkan sekolah khusus untuk olahraga itu. Nah, peserta-peserta didik yang unggul ini mereka akan dipersiapkan untuk menjadi seorang atlet. Nah, atlet ini kan berarti mereka mempunyai 2 tanggung jawab yang berbeda. Ketika di sekolah itu mereka menjadi pelajar, namun di lain sisi mereka juga dipersiapkan untuk menjadi seorang atlet agar bisa kemampuannya mereka itu menjadikan sesuatu yang membanggakan. Nah, dari sini kita dapat pertanyaan, gimana sih kemampuan penalaran matematis yang dimiliki oleh seorang atlet tersebut? Nah, ini dia gap dan novelty yang saya dapatkan. Gap saya dapatkan ialah dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang spesifik membahas tentang penalaran matematis dengan subjek kelas olahraga itu sendiri. Dan novelty-nya, peneliti tertarik untuk menganalisis kemampuan penalaran matematis pada kelas khusus olahraga. Selanjutnya, kita masuk ke fokus dan subfokus penelitian. Jadi, fokus dan subfokus penelitian kali ini kita mengambil 2 fokus dan subfokus. Pertama ada kemampuan penalaran matematis dan yang kedua adalah pada kelas khusus olahraga itu sendiri. Nah, di sini kita bisa menyusun pertanyaan penelitian, bagaimanakah kemampuan penalaran matematis siswa kelas khusus olahraga dalam menyelesaikan masalah matematika? Kita mendapat tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan penalaran matematis siswa kelas khusus olahraga dalam menyelesaikan masalah matematika. Jadi, kita mendapat manfaat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kita masuk ke bab 2, deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Pertama ada kemampuan penalaran. Jadi di sini saya mengambil dari Sumartini tahun 2015. Dia menjelaskan bahwa penalaran ialah kegiatan menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pernyataan yang kebenarannya sudah dibuktikan sebelumnya. Nah, penalaran ini menurut Sumartini dibagi menjadi 2. Ada penalaran deduktif dan ada penalaran induktif. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan penalaran itu sendiri merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberhasilan dalam kemampuan belajar matematika dengan melakukan kegiatan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dan dibuktikan sebelumnya. Karena pada dasarnya kemampuan ini tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran matematika, dan penalaran ini dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Selanjutnya ada indikator dari kemampuan penalaran.
Yang pertama, menyajikan kalimat matematika dari sebuah persoalan matematika secara lisan, tulisan, gambar, ataupun diagram. Yang kedua, kita menentukan pernyataan yang logis disertai fakta, model, hubungan, juga sifat-sifat. Dan yang ketiga, memperkirakan sebuah jawaban. Yang keempat, menarik kesimpulan dan bukti yang dapat dijelaskan alasannya. Dan yang terakhir itu adalah generalisasi. Deskripsi yang kedua, ini tentang kelas khusus olahraga itu sendiri. Menurut Santoso tahun 2020, sekolah dan kelas olahraga merupakan sarana pendidikan yang setara dengan SMP dan SMA, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, yang ditargetkan terhadap para peserta didik untuk dapat mengambil kesempatan dan layanan pendidikan bagi yang ingin fokus terhadap bidang olahraga dan diprioritaskan bagi peserta didik yang unggul dalam bidang olahraga. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika menjadi seorang atlet dan pelajar, seorang peserta didik ini harus memiliki pengaturan waktu yang bijak, mengatur waktunya dalam belajar, mengatur waktunya dalam berlatih atau latihan fisik. Jadi mereka harus tetap memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan perannya yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kita dapat kesimpulan bahwa kelas olahraga merupakan ruang kelas yang berisikan para pelajar yang memiliki kemampuan lebih di bidang olahraga yang diselenggarakan sebagai program pemerintah dalam menciptakan para generasi atlet yang unggul. Mereka memiliki dua tanggung jawab yang harus sama-sama dijalankan dan harus menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Nah, selanjutnya ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang penulis ambil. Yang pertama, Hansiah tahun 2016 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMPN 13 Mataram pada materi bangun ruang. Nah, di sini dia memiliki kesamaan yaitu membahas tentang kemampuan penalaran. Nah, hanya berbeda pada subjek yang diteliti, dan ini diperoleh dari penelitian menjelaskan bahwa kemampuan penalaran yang dimiliki setiap peserta didik itu berbeda-beda. Dicantumkan bahwa sebagian peserta didik kurang mampu memahami permasalahan, dan sebagian memahami serta diberikan saran kepada guru agar sebaiknya mengetahui tingkatan kemampuan penalaran. Yang kedua, dalam Alifin tahun 2018 juga menjelaskan tentang analisis kemampuan penalaran dalam jurnalnya. Nah, jurnalnya ini berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas 8C SMP Negeri 5 Kendari ditinjau dari perspektif gender. Nah, yang ketiga ada analisis kemampuan penalaran siswa dalam pemecahan masalah matematika kelas 4. Nah, ini dalam jurnal Izah dan Azizah tahun 2019. Setelah itu ada dari Kondo dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dalam Pemecahan Masalah Aljabar ditinjau dari perbedaan gender pada SMP Negeri 8 Makassar. Nah, yang terakhir ada upaya meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa menggunakan pembelajaran generatif pada kelas 7 SMP Muhammadiyah Kaliwiro. Nah, ini dalam jurnal Sofian dan Kusuma tahun 2018. Di sini dia mengemukakan bahwa adanya peningkatan kemampuan penalaran matematis peserta didik dalam pembelajaran generatif yang telah diberikan. Setelah itu kita masuk ke dalam bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Nah, langkah yang pertama itu kita merumuskan masalah. Di tahap ini peneliti memulai dengan menentukan fokus dan subfokus dan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian spesifikasi ke dalam penentuan judul, dan kali ini judul yang kita pilih adalah Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Kelas Khusus Olahraga dalam Menyelesaikan Masalah Penelitian. Nah, yang kedua ada perancangan penelitian. Di tahap yang kedua ini peneliti mulai membuat perencanaan nih apa aja yang nantinya dia akan lakukan dalam proses penelitian. Juga sebelumnya peneliti memikirkan metode apa yang cocok untuk penelitian yang dia lakukan. Setelah itu ada pengumpulan data. Di tahap ini, peneliti mulai melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan langkah mengisi instrumen, melakukan wawancara, melakukan dokumentasi. Subjek yang diteliti akan memberikan data secara langsung dan tidak langsung. Nah, yang keempat ada analisis data.
Setelah data dikumpulkan, maka peneliti akan menganalisis data tersebut. Yang terakhir ada laporan penelitian. Setelah semuanya dilakukan, analisis data telah dilakukan, maka peneliti membuat laporan penelitian. Nah, setelah itu ada tempat dan waktu yang saya pilih untuk penelitian. Tempatnya ada di SMP atau SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Dan waktu penelitian yang dilakukan sekitar tanggal 10 Maret sampai 30 April. Pasar penelitiannya itu di SMP atau SMA Negeri Ragunan, Jakarta yang belum pernah ada yang melakukan penelitian tentang kemampuan penalaran akan peserta didik di sana. Setelah itu ada metode dan prosedur penelitian. Metode penelitiannya yang dipilih adalah kualitatif dan teknik analisis datanya yang digunakan adalah deskriptif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, ada literatur review. Yang ketiga, ada identifikasi maksud dan tujuan. Yang keempat, ada pengumpulan data. Selanjutnya ada analisis dan penafsiran. Setelah itu ada pelaporan hasil. Nah, dalam penelitian kali ini, peneliti memiliki peran yang sangat penting karena dia menjadi peran utama. Pandangannya, pemikirannya, pengetahuannya itu digunakan dalam menetapkan fokus penelitian, terus memilih informa sebagai sumber datanya, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, sampai membuat laporan tertulis di akhir penelitian ini. Nah, data dan sumber datanya itu ada dua, dibagi menjadi dua. Pertama ada sumber data primer, yang kedua itu sumber data sekunder. Ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Pertama ada observasi. Observasi penelitian ini mengamati peserta didik SMP Negeri Ragunan, Jakarta dalam mengerjakan tes kemampuan penalaran. Dilihat nih dari pemahamannya terhadap soal, pemahamannya terhadap materi, serta pemilihan langkah dalam penyelesaiannya. Kemudian yang kedua ada tes. Tes ini berupa tes uraian yang digunakan mempermudah peneliti dalam mengamati proses penyelesaian, sehingga peneliti dapat mengetahui kemampuan penalaran pada peserta didik kelas 8 olahraga. Nah, yang kita pakai di sini subjeknya adalah kelas 8 SMP Negeri Ragunan, Jakarta. Yang ketiga ada wawancara. Setelah dia melakukan tes, kemudian dilakukanlah wawancara, dimaksudkan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari tes tadi. Dan yang terakhir, yang keempat ada dokumentasi. Contohnya seperti skripsi, jurnal, foto-foto, dan lainnya. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis yang digunakan kali ini kita mengambil model Miles and Huberman dalam jurnal Alif ini tahun 2018. Jadi dia itu menjelaskan setiap tahapnya seperti ini. Pengumpulan datanya, yang pertama itu pengumpulan data dengan observasi, tes, wawancara, dokumentasi, itu akan mendapatkan hasil penelitian yang mendalam dan akurat. Kemudian data direduksi sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah melakukan penghimpunan data lebih lanjut. Setelah itu ada penyajian data. Data yang sudah direduksi dapat disajikan dengan maksud untuk mempertinggi tingkat pemahaman, dijadikan acuan dalam pengambilan tindakan, dan berdasarkan pemahaman dan analisis datanya untuk ditarik kesimpulannya dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Nah, setelah itu ada pemeriksaan keabsahan data. Jadi kali ini penelitian menggunakan keabsahan data dengan triangulasi. Menggunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil tes kemampuan yang diverifikasi dengan hasil wawancara yang dilakukan. Sekian pemaparan rancangan proposal penelitian saya. Terima kasih.